Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang penuh berkah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan didoakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Dan juga kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shallal fajra fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat fajar, yakni salat subuh, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti agama beliau dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalisu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga pembahasan ataupun pelajaran yang akan kita sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Beliau melanjutkan pembahasan beliau Al-Majlisu As-Sabi'u wal Ishrun, yakni di majlis yang ke-27. Beliau mengatakan Finna'u tsani min asbabi dukhulin nar, yakni pembahasan yang kedua dari sebab-sebab masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, muallif melanjutkan, ikhwani, wahai saudaraku, sabaqa fi darasil madi dzikru iddati asbabin minan naw'il awwali min asbabi dukhulin nar al-mujibati lil khuludi fiha. Telah berlalu pembahasan yang menyebutkan tentang beberapa sebab yang menjadikan pelakunya masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Yakni pembahasan sebelumnya dijelaskan tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wa ha nahnu fi hadzal darsi, adapun kita sekarang ini akan membahas, mempelajari, nadhkuru bima'unatillahi iddata asbabin minan naw'i tsani, dan kita akan menyebutkan pada pagi hari ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala beberapa sebab. Dari sebab yang kedua, wahya al-asbabul lati yastahiqqu fa'iluha dukhulan nari duna khuludi fiha. Sebab-sebab yang mengharuskan pelakunya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala duna khuludi fiha,
namun tidak kekal di neraka Allah. Ini dua pembahasan yang sangat penting, dan kita mempelajari ini, menyebutkan sebab-sebabnya agar kita dijauhkan dan meninggalkan amal-amalan yang menyebabkan kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menjelaskan di sini, yakni amalan-amalan yang menjadikan pelakunya masuk neraka, namun tidak kekal dalam neraka jahanam. Namun perbuatan ini termasuk dosa besar, termasuk al-kabair. Dan insyaallah akan kita sebutkan, yakni satu persatu biiznillahi azza wa jal. As-sababul awal, wahai kaum muslimin, sebab pertama yang menjadikan seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Sekali lagi, uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Jemaah kaum muslimin, jika ada yang bertanya, mengapa Syekh rahimahullah menyebutkan sebab pertama, yakni durhaka kepada kedua orang tua? Jawabannya, bagi orang-orang, jika dia mentelusuri Al-Quran, Allah selalu menggandingkan tentang perbuatan syirik kepada Allah dengan durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga muallif menyebutkan tentang bahaya dari durhaka kepada kedua orang tua. Wa huma al-ummu wal ab. Adapun dimaksud dengan kedua orang tua, ayah dan juga ibu kita. Wa uququhuma, adapun durhaka kepada keduanya, ayaqta'a ma yajibu lahuma min birrin wasilatin au yusi'a ilaihima bil qaul awil fi'il. Adapun durhaka kepada kedua orang tua memutuskan hal-hal yang seharusnya diwajibkan bagi anak untuk bakti kepadanya, atau menyambung kepada kedua orang tua, atau perbuatan yang jelek, baik berupa ucapan ataupun perkataan. Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memutuskan, alla ta'budu illa iya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Allah menyebutkan wa bil walidaini ihsana, dan kedua orang tua maka berbuat baiklah kalian. Allah menggandingkan yakni hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah melanjutkan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jika keduanya sudah berusia lanjut, sudah tua, maka jangan sekali-kali kalian mengucapkan wala tanharhuma, dan jangan mencela keduanya. Namun wa kullahuma qawlan karima, namun ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang karima, yang santun, penyayang, yang mulia. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan teguran bagi kita semuanya, baik orang tua kita masih hidup ataupun telah tiada, maka tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika tidak,
maka neraka Allah lah akan menunggu kita semuanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah." Ada 3 perkara atau 3 jenis orang yang Allah haramkan dirinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras, khamar. Yang kedua, wal aqu liwalidayhi, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga kata Nabi, waddayuth, yakni dayuth, alladhi yuqirru al-khabatha fi ahlihi. Dayuth adalah orang yang membiarkan kemungkaran, kekejian, kemaksiatan di dalam rumahnya. Ini 3 hal yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pecandu minum khamar. Dan minuman keras merupakan dosa besar. Dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua juga dosa besar. Kenapa? Ulama kita mengatakan ketika mereka mendefinisikan tentang ta'rif pengertian dosa besar, mereka mengatakan al-kabair, dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam atau diancam dengan sebutan laknah atau diharamkan baginya masuk surga atau diancam hukuman di dunia ini. Itulah bahaya dosa besar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita anak-anak yang soleh, yang berbakti, mendoakan, menyayangi kedua orang tua kita. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena kedua orang tualah yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Mereka melahirkan kita, merawat kita, membimbing kita, bahkan membiaya ketika kita sekolah ataupun yang lainnya. Maka pantaslah bagi kita seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini sebab yang pertama, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakni qati'atu ar-rahimi. Ini sebab yang kedua, sebab masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni memutuskan tali kekeluargaan. Ini yang kedua, memutus tali kekeluargaan. Wa hiya ayyuqati'a rajulu qarabatahu fayamna'a ma yajibu lahum min huquqin badaniyatin aw maliyatin. Yakni seseorang memutuskan hubungan kekerabatan dengan keluarganya, dengan orang tua, dengan paman, dengan bibi, dengan saudaranya, saudarinya, keponakannya, sepupunya, dan keluarga dekatnya. Fayamna'a ma yajibu lahum min huquqin badaniyatin aw maliyatin, atau dia mencegah, memutus sesuatu yang wajib untuk dia berbakti, baik dengan fisiknya ataupun dengan hartanya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Jubair bin Mut'im, Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga yakni orang yang memutuskan tali kekeluargaan. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
fitrah manusia. Ya Allah fitrahkan kepada dirinya itu mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai paman, bibi, nenek. Itu fitrah manusia. Ya Allah tanamkan dalam semua jiwa manusia yang masih fitrah, masih bersih. Dan agama Islam, semua perintah Allah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bertentangan dengan fitrah yang sehat, yang salimah. Dan juga Rasulullah bersabda mengisahkan tentang sebuah kejadian kelak pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan perkara baik yang jahat maupun orang-orang yang saleh. Ketika diputuskan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Inna rahima qamat." Faqala Allah lillahi azza wa jalla, "Hadza maqamul a'idhi bika min qati'ati." Qala, "Na'am." "Ama taradayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Qalat, "Bala." Qala, "Fadzalika laki." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma abasarahum." Allah berfirman, atau Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rahim akan bangkit pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hadza maqamil a'idhi bika min qati'ati." Ya Allah, ini orang yang berlindung kepadamu ini adalah orang-orang yang memutuskan tali kekeluargaan ketika di dunia. Qala, maka Allah berkata, "Na'am, iya betul." "Ama taradaina," kata Allah, "an asila man wasalaki wa rahim." Apakah engkau ridha aku menyambung orang-orang yang menyambungmu? Wa aqta'a man qata'aki, aku memutuskan hubungan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Qalat, maka berkata Rahim, "Bala." Mau ya Allah. Fadzalika laka, maka aku ingin untuk mendapatkannya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra'u in syi'tum," maka bacalah jika kalian kehendak, "fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum wa ama abasarahum." Apakah sekiranya jika kalian berkuasa di muka bumi ini, kalian pun membuat kerusakan dan juga memutuskan tali kekeluargaan, maka Allah melanjutkan, "Ulaika alladzina la'anahumullah." Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah tambahkan, "Fa'asammahum." Allah tulikan telinga mereka. "Wa a'ma abasarahum." Allah butahkan penglihatan mereka. Maka jamaah kaum muslimin, ini ancaman bagi orang-orang yang memutuskan tali kekeluargaan dengan keluarganya. Mungkin dia melihat keluarganya miskin, fakir, kurang mampu, maka dia menjauhkan. Maka orang-orang seperti ini waspadalah. Ancaman Allah, neraka Allah menunggunya.
Maka jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memudahkan hati kita, melunakkan hati kita untuk menyayangi keluarga kita. Dan ini merupakan fitrah. Ya Allah fitrahkan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh mu'allif di antara sebab yang ketiga yang menjadikan seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni aklur riba, memakan harta riba. Ini sebab yang ketiga, yakni memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan di sini jamaah kaum muslimin, Allah memanggil dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Maka jika Anda merasa beriman kepada Allah, maka dengarkan ayat selanjutnya. Ulama kita mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat setelahnya dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin sebuah perintah yang wajib kita kerjakan, atau sebuah larangan yang wajib kita tinggalkan. Dan di sini Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wattaqun nar, Allah lanjutkan, bertakwalah kalian dengan api neraka Jahannam, allati uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul agar kalian turhamun, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengancam perang bagi orang-orang yang belum meninggalkan riba, memakan harta riba, transaksi dengan transaksi ribawiyah, atau membantu orang-orang dalam hal riba. Allah umumkan perang dengan mereka semuanya. Perhatikan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil lagi oleh Allah orang-orang yang beriman. Apa itu? Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minina, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulihi, maka Allah umumkan perang, Rasulullah umumkan perang kepadanya. Maka berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang belum meninggalkan praktek ribawiyah, belum meninggalkan memakan harta riba, maka bersiap-siaplah, yakni dia harus menyiapkan pedangnya dari sekarang. Kenapa? Kalau pada hari kiamat dia akan berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, siapakah hamba yang akan menang berperang melawan Allah dan juga Rasulnya
pasti akan kalah. Ini wa'id, ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah jamaah kaum muslimin, dan sekarang banyak orang-orang menggampangkan dengan mudahnya masuk ke dalam sistem-sistem ribawiyah. Dan lebih aneh lagi, mereka mengganti nama riba dengan nama-nama yang indah kelihatannya. Dengan nama apa? Bunga. Dengan nama bunga. Ya, namanya indah, tapi pada hakikatnya itulah riba yang murni, yang asli. Dan ingat ancaman Rasulullah, la'anallahu riba. Allah melaknat, yakni riba itu sendiri. Dan juga melaknat pemakan riba. Allah juga melaknat yakni penulis, yakni tukang catat riba, dilaknat. Dan juga Allah juga melaknat orang yang yakni sebagai saksi. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bekerja sama, ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan riba. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan riba agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan riba merupakan dosa besar yang diancam dengan neraka jahanam. Ini sebab yang ketiga. Dan yang keempat, jemaah kaum muslimin, di antara sebab yang menjadikan seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, aklu malil yatama, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim, yakni anak yang telah ditinggal oleh ayah mereka ketika usia belum baligh, dalam perawatan kita, dalam yakni pengasuhan kita, maka kewajiban bagi kita untuk merawatnya, mendidiknya. Dzukuran kanu am inathan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wa tala'abu bihi, dan juga melarang bersenang-senang, berfoya-foya dengan harta anak yatim. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zulman, zolim, maka innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah mengatakan sesungguhnya pada hakikatnya dia memakan dalam perutnya, memakan api neraka jahanam. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia pun akan masuk neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Wal yatimu, kata mu'allif rahimahullah, adapun orang anak yatim, huwallazi mata abuhu qabla ayyablugha. Adapun yatim, yakni orang yang ditinggal ayah sebelum berusia baligh. Belum berusia baligh. Adapun baligh, yakni ketika belum berusia 15 tahun atau belum mimpi basah, ya, ataupun belum tumbuh bulu kemaluan. Ini bagi laki-laki. Perempuan tambah satu, ya, belum yakni haid. Ini orang-orang yang dianggap yatim, ditinggal ayah sebelum berusia baligh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita menyayangi anak yatim, ya, baik itu keluarga kita ataupun tetangga kita ataupun ya kaum muslimin pada umumnya. Dan Allah mengancam bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima, jemaah kaum muslimin, yakni syahadatu zur. Yakni syahadatu zur, yakni sumpah palsu.
dari seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, bahwasannya Rasulullah bersabda, la tazula qadamu syahidi zur hatta yujiballahu lahun nar. Senantiasa kedua kaki orang-orang yang bersaksi palsu, yakni mengharuskan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mu'alif melanjutkan, wa syahadatu zur, adapun sumpah palsu atau memberikan persaksian palsu, yakni yang pertama kata beliau, ayashhada bima la ya'lamu, dia bersaksi sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Au yashhada bima ya'lamu annal waqi'a bi khilafuhu, ataupun dia bersaksi dan dia mengetahui hal tersebut, namun dia menyampaikan, menelisihi apa yang dia lihat, dan dia berbohong. Lianna syahadata la tajuzu illa bima alimahu asyahidu. Kenapa? Karena bersaksi tidak boleh dilakukan kecuali orang yang mengetahui apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui. Ini sebab yakni yang kelima, yakni bersaksi dengan saksi palsu. Ya. Dalam memberikan persaksian di pengadilan misalnya, dalam sebuah kejadian yang konsekuensinya persaksian dia mengambil hak seorang muslim atau penumpakan darah, mengambil harta seorang muslim dengan sebab persaksian dia. Ya. Ini sebab yang kelima. Dan yang keenam, jamaah kaum muslimin, yakni rishwatu fil hukmi, yakni menyuap, menerima suap atau memberikan suap dalam hukum, dalam sebuah keputusan. Ini ditujukan khusus bagi orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah sebagai hakim, sebagai pemimpin, orang-orang yang dianggap yakni bisa memutus sebuah perkara sebagai hakim, misalnya qadhi, maka diharamkan oleh agama Islam rishwah, menerima suap. Ini yang menyebabkan seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menerima suap ataupun yang memberikan suap, kedua-duanya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani. Cukuplah satu hadis ini sebagai ancaman, teguran bagi kita tentang bahaya suap. Nabi kita bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menerima suap dan juga yakni yang memberi suap, kedua-duanya masuk neraka jahanam. Contoh misalnya, seorang hakim dihadapkan kepadanya dua kasus permasalahan. Misalnya si A dan juga si B. Ketika dia melihat kasus tersebut, kebenaran di tangan di pihak A. Namun karena yakni si B ini memberikan suap kepadanya, mungkin memberikan uang, harta, jaminan ataupun kehormatan, maka sehingga dia berpaling keputusan yang seharusnya di pihak A menjadi di pihak B. Ini hukumnya haram, dosa besar, rishwah,
karena terima suap. Yang menyebabkan dia menzalimi, curang dalam keputusannya. Singkat Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Ini sebab yang keenam. Adapun yang selanjutnya, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakni al-yaminu al-ghamus, yakni sumpah palsu. Adapun sebelumnya, yakni bersaksi dengan persaksian yang palsu. Dan yang ketujuh, yakni al-yaminu al-ghamus, yakni sumpah dengan sumpah palsu. Dan tentunya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua ancaman ini, larangan ini, dan tentunya semuanya ada hikmahnya, ada bahayanya. Apa bahayanya? Yakni menyebabkan seseorang menzalimi hak seorang muslim. Ya. Jangankan orang muslim, ya, orang kafir pun kita diharamkan untuk mengambil haknya. Memberikan sumpah palsu. Ya. Dari seorang sahabat Al-Harith bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil haji bainal jamrataini wa huwa yaqul, aku mendengar Rasulullah yakni berkata ketika atau di musim haji ketika melempar jumrah, beliau mengatakan, yakni man iqta'a mala akhihi biyaminin fajiratin falatabawwa maqadahu minan nar. Barang siapa yang memutuskan perkara dengan sumpah palsu, ya, maka dia bersiap-siaplah mengambil tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga melanjutkan, waliyuballigh syahidukum ghaibakum, hendaklah orang yang bersaksi sekarang ini untuk menyampaikan hadis ini kepada orang-orang yang tidak hadir. Karena bahayanya yakni sumpah palsu ini. Marwataini aw salasan, Nabi ulang 2 kali atau 3 kali. Ini memberikan sumpah palsu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari memberikan sumpah palsu sehingga merampas hak seorang muslim tanpa hak. Dan yang ke-8, ya kita singkat karena pembahasan ini poin-poinnya masih sekitar 2 lagi, yakni asbabu tsamin al-qada'u bainan nasi bighairi ilmin au bijaurin au mailin, yakni memutuskan perkara di antara manusia tanpa ilmu, atau dengan curang, atau dengan yakni miring sebelah, miring sebelah. Namun sebelum jamaah kaum muslimin, ana sampaikan di sini ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah riwayat yang menyebutkan, ya, tentang bahaya sumpah palsu ini dari yakni seorang sahabat Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan sumpah palsu guna merampas hak seorang muslim, maka dia akan menemui Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini ucapan yang begitu bagus dari seorang sahabat, ya, Ibnu Mas'ud, tentang ancaman bagi orang-orang yang memberikan sumpah palsu. Kita ulangi lagi,
Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang memberikan sumpah palsu guna merampas hak seorang muslim, maka dia akan menemui Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jamaah kaum muslimin, yakni al-qada'u bainan nasi bighairi ilmin au bijaurin au mailin. Yakni memutuskan perkara manusia dengan tanpa ilmu, ataupun dia curang, ataupun dia yakni miring. Li hadithi Buraidah ibnu Husayb radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah ibnu Husayb radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-qudatu thalathatun, hakim ada 3 jenis. Hakim ada 3 jenis. Thalathatun wahidun fil jannah, yang satu di surga Allah Subhanahu wa taala, wathnani finnar, adapun yang 2 di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, hakim ada 3, yang satu di surga, yang 2 di neraka. Fa ammal ladzi fil jannah, adapun hakim yang masuk surga, yakni farajulun arafal haqqa faqada bihi, yakni seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran dan dia putuskan dengan kebenaran tersebut. Dia amanah, dia jujur, dia adil, maka dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Yakni rajulun arafal haqqa faqada bihi, seseorang mengetahui kebenaran, dia memutuskan dengan perkara tersebut, dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Warajulun, yang kedua, warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar, seseorang mengetahui kebenaran, dia tahu ini benar, namun fajara, dia curang dalam memberikan keputusan, dalam berhakim, fahuwa finnar, dia neraka jahannam. Ini hakim yang kedua, neraka. Dan yang ketiga, warajulun qada linnasi bijah ala jahlin fahuwa finnar. Yang ketiga, seorang hakim yang memutuskan perkara manusia di atas kejahilan, kebodohan. Dia bukan orang alim, dia memutuskan di atas kebodohan yang konsekuensinya neraka. Masuk neraka jahannam. Maka wahai para hakim, ya, bagi orang-orang diberikan amanah untuk memutuskan perkara manusia, hafalkan hadis ini. Jika Anda ingin surga, maka jadikan orang yang jujur, yang adil dalam memberikan keputusan kaum muslimin. Namun jika Anda ingin mencicipi, merasakan neraka jahanam, silakan. Ya. Tapi ingat, inna jasadakum ala nari la taqwa, jasad kita tidak akan sanggup merasakan perihnya neraka jahanam. Ini jamaah kaum muslimin di antara sebab yang ke-8. Dan sebab yang ke-9, yakni asbabu tasi' al-ghisyu li ra'iyati wa adamu nushi lahum bihaitsu tasarrufan laisa fi maslahatihim wala maslahatil amali, yakni al-ghisyu lil ra'iyah, yakni ghish, yakni curang dalam urusan rakyatnya dan juga tidak menasihati rakyatnya, atau tidak yakni memberikan hak dengan hak yang pantas bagi rakyatnya, bukan untuk kemaslahatan rakyatnya.
Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ala ra'iyatin yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Muttafaqun alaihi. Nabi kita bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus rakyatnya, mengurus bawahannya. Yamutu yauma yamutu, dan dia meninggal di hari dia meninggal. Wa huwa ghasyun, dalam keadaan berbuat zalim kepada rakyatnya. Illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan baginya surga. Ini hadis betul-betul menggetarkan hati, menakutkan. Lihat, ma min abadin, tidaklah seorang hamba yastarahillahu ala ra'iyatin, Allah takdirkan, Allah berikan kesempatan untuknya untuk mengurus rakyatnya. Yamutu yauma yamutu, dan dia meninggal di hari dia meninggal itu. Wa huwa ghasyun, dalam keadaan dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan baginya surga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, yang menyayangi rakyatnya. Dan tentu jamaah kaum muslimin, tugas kita sebagai rakyat yang baik mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Mendoakan pemimpin-pemimpin kita di waktu yang mustajabah. Jangan kita cuman menyebutkan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan pemimpin kita. Coba tanyakan dalam diri kita, pernahkah kita berdoa? Mendoakan untuk pemimpin kita. Mendoakan kepada atasan kita. Mendoakan kepada presiden kita, gubernur kita, bupati kita, camat kita, desa kita. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk mengurus rakyat-rakyatnya. Ulama kita mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabatun la da'autu lis-sultan." Kalau seandainya aku tahu aku memiliki doa yang mustajabah, yang pasti Allah kabulkan, demi Allah, kata mereka, akan aku jadikan doa tersebut untuk pemimpin-pemimpinku. Kenapa jamaah kaum muslimin? Kalau pemimpin kita doakan, yang pertama kita mendapatkan pahala. Dan yang kedua bisa jadi Allah memberikan hidayah, kekokohan kepada pemimpin kita dengan sebab doa kita. Adapun menyebutkan kesalahan di mimbar-mimbar, menyebut aib pemimpin kita, kudeta, naudzubillahi min dzalik, ini bukan akidah Islam. Ini bukan ajaran agama kita, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mengajak umat manusia untuk taat kepada pemimpin dan mendoakan kepada pemimpin. Tidak boleh menghinakan pemimpin kita. Dan yang terakhir, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang menjadikan seorang muslim masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni taswiru ma fihi ruh min insanin au hayawanin, yakni menggambar atau melukis sesuatu yang memiliki ruh, baik itu manusia ataupun hewan. Sekali lagi,
taswiru ma fihi ruhun min insanin au hayawanin, yakni menggambar sesuatu yang memiliki ruh seperti manusia ataupun hewan. Ini diharamkan oleh agama Islam. Bagi anda-anda yang belum faham tentang larangan ini, maka renungilah hadis-hadis di bawah ini yang menunjukkan tentang ancaman bagi orang-orang yang melukis, menggambar makhluk-makhluk bernyawa, menggambar manusia, melukis manusia, menggambar hewan-hewan, binatang-binatang. Fa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu musawwirin finnar, semua orang yang menggambar, pelukis, penggambar, tempatnya di neraka Allah. Ini sabda Rasulullah, kullu musawwirin finnar, semua orang yang melukis makhluk bernyawa tempatnya di neraka. Dan juga kata Rasulullah, wa yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Allah menyuruh dia untuk memberikan ruh setiap lukisan yang dia lukis, dan dia tidak mampu. Akhirnya fatu'adzibuhu fil jahannam, maka dirinya dan juga apa yang dia lukis akan dimasukkan bersamaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman jamaah kaum muslimin, ya, agar kita meninggalkan perbuatan ini. Dan juga Rasulullah bersabda, inna min asaddinasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, bahwasanya orang yang paling berat siksaan pada hari kiamat, yakni tukang lukis makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa. Maka ini teguran bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang belum faham atau sudah faham namun masih meragukan, maka ini sabda Rasulullah, ya, tentang ancaman, yakni melukis makhluk bernyawa. Dan masih banyak jamaah kaum muslimin di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni seperti makan, ya, dengan bejana yang terbuat dari emas dan juga perak dan juga yang lainnya. Namun semoga yang sedikit ini menambah ilmu kita, ya, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah jamaah kaum muslimin, tidak mungkin kita bisa memahami agama ini kecuali dengan belajar membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar hidup kita selalu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk meninggalkan dunia ini. Karena Al-Quran dan juga sunnah jamaah kaum muslimin merupakan undang-undang seorang muslim, ya, agar hidupnya terbimbing, terarah, dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat kelak dengan ilmu, dengan belajar. Baik perkara-perkara yang menjadikan seorang hamba masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan mempelajari perkara-perkara yang menjadikan diri kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya, dengan ilmulah kita mengetahui ini semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima di sisimu. Apalagi kita sekarang di bulan suci Ramadan, bulan keberkahan, bulan kemuliaan, yang semua makhluk
Bahkan orang-orang telah meninggal dunia berharap untuk mendapatkan bulan Ramadan. Dikatakan oleh seorang ulama, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Kalau seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, berharaplah kalian, demi Allah mereka akan berharap untuk mendapatkan satu hari dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka yang telah meninggal mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan. Namun itu hanya sebuah penyesalan. Adapun kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam membaca Al-Quran, salat malam, berinfak, berbakti kepada kedua orang tua. Karena bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan yang Allah lipat gandakan amalan orang-orang yang beriman. Sebuah bulan yang dirindukan kedatangannya oleh orang-orang yang saleh dan menyedihkan hati mereka ketika ditinggal atau kepergian bulan Ramadan. Fasubhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.